5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, diantaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Adik-adik, kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi itu digunakan untuk melakukan segala aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia berasal dari minyak bumi dan batu bara. Nah, bayangkan ya adik-adik, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara itu sangat terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara itu berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Nah, apabila habis, minyak bumi itu tidak bisa diperbarui dan tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun adik-adik. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara itu habis adik-adik? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Nah, sebelum hal ini terjadi, sudah saatnya kita memikirkan yang namanya energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada adik-adik. Nah, energi tersebut disebut dengan energi alternatif. Coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini. Nah, ini ada matahari, lalu ada kincir angin, berarti ada energi alternatif dari angin ya. Lalu ada air ya. Di sini adik-adik ada ombak dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari mengenai gambar-gambar berikut ini. Nah, adik-adik, diskusikan nih bersama dengan teman-teman kalian nih tentang yang pertama, apa saja yang dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah hal yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Nah, energi yang habis ini umumnya adalah energi yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbarui. Sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang terbarukan atau bisa diperbarui. Tulislah yang kamu ketahui nih adik-adik tentang energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu kan ada dampak negatifnya juga adik-adik. Salah satu contohnya adalah asap kendaraan bermotor. Manusia itu memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Wah, Kak Citra agak belibet ya adik-adik ya. Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut,
laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut mengenai sumber energi alternatif ini. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini itu memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama adalah dari matahari, adik-adik. Matahari ini merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi itu berasal dari matahari. Nah, energi panas yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Nah, sel-sel surya ini akan menghasilkan energi listrik dari panas matahari, adik-adik. Yang kedua adalah energi alternatif dari angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin ini digunakan untuk menghasilkan listrik, adik-adik, melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Ini ya, angin, adik-adik, sumber energi alternatif yang kedua. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, PLTA itu dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air tersebut digunakan untuk memutar yang namanya generator pembangkit listrik. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi ini adalah energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi kita, adik-adik. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Nah, pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi ini merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal atau panas bumi ini saat ini tuh hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini, termasuk di Indonesia juga sudah mulai ada, adik-adik. Energi alternatif yang berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut itu saat memecah di pantai akan menghasilkan banyak energi. Nah, dari energi gelombang air laut ini bisa diubah menjadi energi listrik. Energi alternatif berikutnya adalah bahan bakar bio. Apa itu bahan bakar bio? Yuk kita cari tahu. Nah, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, adik-adik. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel, adik-adik ya. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk bahan bakar menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini nanti dapat menggantikan bensin atau premium, adik-adik. Kalau tadi ya biodiesel itu menggantikan solar, kalau bioetanol itu menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas ya. Kalau bioetanol dan
diesel tadi berasal dari tanaman, tapi kalau berasal dari kotoran hewan itu namanya adalah biogas. Nah, kotoran hewan yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau ke dalam lubang akan terjadi penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Nah, di situ nanti akan dihasilkan gas yang namanya gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor. Nah, selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Nah, adik-adik di sini ada bacaan ya. Tadi sudah kita pelajari tentang contoh-contoh sumber energi alternatif. Ada air, angin, panas bumi ya. Lalu ada kotoran hewan atau biogas, biodiesel dan bioetanol. Nah, sekarang kita akan belajar kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Nah, program pemerintah untuk menghemat energi itu direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya adalah Latif Wilopo. Latif Wilopo ini adalah warga Desa Ngreco, Kecamatan Andat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya ini memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kalian pernah lihat kotoran sapi adik-adik ya? Ini tuh ternyata bermanfaat loh adik-adik, bisa menjadi kompor biogas. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan perhatikan di sini. Kini dia dan keluarganya itu tidak perlu pusing lagi membeli tabung gas LPG, oleh karena dia telah membuat yang namanya instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Nah, seperti gambar ini ya adik-adik ya. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya ini memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya, termasuk saat terjadi kelangkaan LPG. Istrinya pun tetap bisa memasak adik-adik. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran tidak ada bedanya, serta tidak terpengaruh lah adik-adik pada rasa masakan. Meskipun biogasnya itu dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya ini Latif harus mengeluarkan biaya sekitar 52.000 untuk membeli gas LPG, dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG adik-adik. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG lagi. Nah, ide membuat instalasi kompor biogas ini muncul karena di belakang rumahnya itu menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap harinya itu menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Nah, limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang karena kan bisa menjadi pupuk ya adik-adik, bahkan ini pupuk alami. Lalu Latif akhirnya membuat instalasi tadi ya, untuk membuat kompor dari kotoran sapi. Nah adik-adik, dari bacaan itu mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Nah, biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi adik-adik. Mengapa kompor biogas kotoran sapi itu ramah lingkungan adik-adik? Nah, kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas ini merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan asap adik-adik. Dan ini kan berasal dari kotoran hewan ya, yaitu kotoran sapi yang setiap hari pasti akan membuang kotoran adik-adik. Jadi di sini kotoran ini sangat kalau diolah itu sangat menjadi biogas yang ramah lingkungan.
Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Nah, di sini yang lebih hemat tentunya adalah biogas kotoran sapi. Karena kotoran sapi itu kan tidak perlu membeli, sedangkan gas LPG itu harus membayar setiap pemakaiannya. Jadi, kita itu hanya membuat instalasi di awalnya saja memakai uang. Tapi setelah itu kita hanya cukup menggunakan kotoran sapi ini ya adik-adik, yang akan menghasilkan yang namanya biogas. Adik-adik, buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema sebagai berikut. Yang pertama, tentang energi alternatif sinar matahari. Yang kedua, tentang energi alternatif air. Dan yang ketiga, tentang energi alternatif angin. Kalian bisa cari sumbernya melalui buku atau melalui Google juga adik-adik. Nah, untuk memudahkan penulisan kalian, kamu dapat mencari informasinya melalui buku, artikel, koran, majalah, Google, dan lain sebagainya. Contohnya nih adik-adik, energi alternatif sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif itu untuk mengatasi krisis energi, khususnya minyak bumi. Di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya ini juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Cahaya atau sinar matahari itu dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya. Salah satu keunggulan dalam pengolahan listrik tenaga surya adalah sifatnya itu ramah lingkungan, karena proses pengolahan ini tidak menghasilkan polusi yang beresiko mengganggu ekosistem. Itulah sebabnya pengolahan listrik tenaga surya merupakan potensi besar yang harus dikembangkan semaksimal mungkin di tanah air kita adik-adik. Di antara sumber energi matahari adalah yang terpenting karena energi matahari merupakan energi yang benar-benar terbarukan. Energi matahari kan tersedia setiap hari adik-adik. Kita tidak akan kehabisan energi matahari, tidak seperti sumber energi lainnya. Energi matahari akan dapat diakses selama matahari masih bersinar. Nah, ini adik-adik ya, contohnya ini sinar matahari mengenai sel surya, lalu nanti akan diubah menjadi energi listrik dan bisa untuk menghidupkan benda-benda alat elektronik yang ada di rumah kita. Tapi adik-adik, untuk membuat sel surya ini sangat mahal. Berikutnya adalah energi alternatif air. Nah, energi alternatif air ini adalah satu sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Nah, energi yang dihasilkan pun ramah lingkungan karena tidak akan menimbulkan limbah adik-adik atau kotoran. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga dan ketersediaannya itu terus dihasilkan melalui siklus air. Nah, tidak hanya di sungai, arus dari air laut pun bisa digunakan sebagai sumber energi. Makanya kan tadi ada energi alternatif dari gelombang air laut adik-adik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA itu dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Jadi adik-adik bisa amati ini ya. Ini adalah kincir air adik-adik yang bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya adalah energi alternatif angin. Nah, energi alternatif angin ini dihasilkan dari hembusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang besar. Biasanya energi ini dihasilkan dengan menggunakan kincir angin.
Cara kerja kincir angin ini memang seringkali terlihat gerakan lambat. Meskipun begitu, kincir angin ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar juga. Nah, energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan dengan generator. Energi listrik ini bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari manusia. Bahkan, energi dengan kekuatan angin ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi alternatif lain karena sama sekali tidak menimbulkan limbah. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis adik-adik seperti minyak bumi. Energi angin ini merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat adik-adik. Bahkan ada sebagian masyarakat itu yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adik-adik, carilah nih informasi dari data ya atau dari berbagai sumber mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Lalu analisislah nih penyebab atau perilaku dan benda serta akibatnya adik-adik dari pencemaran lingkungan ini. Nah, di sini ada pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Misalnya menggunakan pupuk kimia. Sebabnya apa? Penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang akibatnya akan mengurangi kesuburan tanah serta menurunkan produktivitas pertanian. Sifat dari pupuk kimia yang dipakai berlebihan itu bisa merusak. Sekarang ada deterjen ya, deterjen untuk mencuci pakaian kita. Kalau pemakaian deterjennya berlebihan, akibatnya apa? Akan terjadi pencemaran pada tanah dan air. Sifatnya apa di sini? Nah, sifatnya itu merusak. Lalu ada DDT. Nah, ini termasuk dalam salah satu pestisida yang digunakan untuk tumbuhan adik-adik ya, membunuh hama tumbuhan. Tetapi kalau penggunaan pestisida ini berlebihan, maka akibatnya apa? Larutan dalam lemak dapat berpindah ke tubuh manusia. Jadi larutan dalam tumbuhan itu akan berpindah ke tubuh manusia kalau kita tidak mengolah makanan yang berasal dari tumbuhan ya. Itu dengan baik dan mencucinya dengan bersih adik-adik. Nah, sifatnya ini bisa merusak. Lalu berikutnya ada zat CFC atau klorofluorokarbon. Nah, ini penyebabnya adalah penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Karena kalau kalian memakai AC itu mengeluarkan namanya CFC. Nah, jika kadar CFC itu terlalu tinggi, maka lapisan ozon yang melapisi bumi kita itu akan semakin tipis dan bahkan bisa berlubang. Kalau berlubang, otomatis sinar matahari yang langsung itu akan ke bumi dan bumi akan menjadi panas adik-adik, semakin panas. Nah, saat ini bumi kita itu kan terlindungi oleh lapisan ozon. Jadi cahaya matahari itu ada cahaya beta, cahaya gamma, alfa, nah cahaya UVB, UVA, nah seperti itu. Ada bagian dari sinar matahari itu yang baik untuk manusia dan ada yang tidak. Nah, itu bisa difilter dengan lapisan ozon. Tapi kalau lapisan ozonnya tidak ada, ya otomatis tidak bisa difilter. Cahaya matahari itu langsung menuju ke bumi. Nah, ini sifatnya juga merusak. Lalu ada zat yaitu bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, apa akibatnya? Ya, ikan-ikan kecil ikut mati terkena ledakan. Bahkan terumbu karang di laut juga akan rusak. Nah, ini sifatnya adalah merusak. Jadi ini adalah pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam.
Nah, adik-adik coba identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, di sini sudah ada diagram ya adik-adik ya. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Misalnya ada penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, lalu penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, amati gambar di bawah ini adik-adik ya. Dua gambar di bawah ini, ada yang memburu hewan dan menebang pohon secara liar. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar tadi dengan keseimbangan alam. Tentunya sangat berpengaruh ya adik-adik ya. Perburuan liar itu dapat mengakibatkan keseimbangan alam itu terganggu karena akan mengakibatkan kepunahan fauna yang berperan penting dalam ekosistem. Lalu penebangan hutan secara liar itu dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Adik-adik, salah satu kewajiban kita adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, adik-adik coba kalian bertanya, mewawancarai narasumber yang ada di sekitar kalian. Boleh Bapak Ibu guru atau orang-orang lain di sekitar kalian. Kalian tanyakan apa yang terjadi jika manusia itu tidak menjaga lingkungan alam. Nah, kalian bisa buat laporan hasil wawancaranya seperti ini. Ya, pertanyaan yang diajukan adalah apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Lalu kalian tuliskan nih narasumbernya siapa, jawabannya bagaimana. Nah, kesimpulan dari wawancara ini, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap alam, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi dapat dilakukan hemat sumber energi ya adik-adik ya, yang dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut itu dapat berupa poster seperti gambar ini adik-adik. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam yakni air. Poster ini mengajak kita itu berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Nah, di sini ada poster, ketika mencuci pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya itu dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Nah, adik-adik, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas adik-adik. Sekarang kamu bisa berkreasi nih dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai lagi sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Adik-adik bisa membuat figura foto dari kardus, lalu lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan atau hiasan kain perca lainnya. Nah, banyak sekali idenya bukan? Adik-adik bisa pelajari ya, cari tahu di YouTube cara membuat lampion dari botol bekas, membuat figura foto dari kardus dan lain sebagainya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.